tekanan yang sangat dahsyat dari medsos ini. Orang bisa bertengkar sehari semalam hanya persoalan kecil. Nah, kalau dilihat dari sisi negatifnya tentunya, orang tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengolah apakah sebuah informasi atau informasi benar atau keliru, berdasarkan fakta atau tidak. Makanya 5 tahun dulu, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, saya hampir tidak pernah mendengarkan kata hoax. Dalam 2 tahun terakhir, dari 5 tahun terakhir ini, kata hoax ini adalah kata-kata yang sangat populer mulai dari tingkat atas sampai bawah. Nah, ini adalah salah satu dampak dari media sosial digital ini yang demikian masif, ya, sangat luas. Nah, tentu di balik negatif, kalau dibicara negatifnya itu sangat banyak. Suatu keluarga, suami istri bisa bertengkar gara-gara satu hal dan lain sebagainya. Sesama mahasiswa bisa berdebat sehari semalam dengan media ini. Tapi di sisi lain, jika kita bijak dan pandai-pandai memanfaatkan teknologi ini, dunia itu ada di ujung telunjuk kita. Apapun yang kita inginkan semua available di sini. Selama itu dimanfaatkan untuk mencari ilmu dan kebaikan. Saya, misalnya sekarang ini, juga mulai coba-coba untuk belajar mengaji, memperdalam pengajian saya lewat aplikasi. Ini luar biasa sekarang. Sudah available anytime you want it, surat apa yang you mau pelajari, semua ada untuk kebaikan. Demikian juga kalau mau mendengarkan ceramah-ceramah yang bikin panas telinga dari para dai-dai ustaz juga ada. Yang untuk menenteramkan hati dan lain sebagainya juga ada. Jadi tinggal kita ini bagaimana memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang penggunaan teknologi. Contoh kecil misalnya, adik-adik anak-anak mahasiswa yang mungkin kalau nanti selesai strata satunya mau lanjut dengan mencari beasiswa. Ini semua ada di sini. Tinggal ada manfaatkan saja. Contoh kecil, saya tidak usah menyebutkan anak saya sendiri. Ya, bisa sekolah di luar negeri tanpa saya bantu. Dia dapat beasiswa di Belanda dengan caranya sendiri, di aplikasi sendiri. Waktu itu dia coba cari sendiri pekerjaan, hampir tidak pernah saya bantu. Nah, inilah menurut saya salah satu keuntungan dengan memahami, mengetahui, dan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi ini secara bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, ya contoh saja, habis waktu kita seharian, buka WA yang nggak keruan, sementara ilmu pengetahuan yang kita butuhkan terlewatkan. Karena kita berada dalam paradox of plenty. Kita tinggal bisa memilah-milah mana yang bermanfaat kita rasakan atau yang tidak bermanfaat nantinya. Itu barangkali dari saya, jadi sangat jelas pengaruh ilmu komunikasi terhadap masyarakat, terutama dalam era digital. Oleh karena itu, yang anak tadi ini yang bertanya baru masuk di UMI, jangan sia-siakan waktumu, menghabiskan waktu untuk bermain gadget ini untuk hal-hal yang tidak penting. Manfaatkan untuk memperkaya pengetahuanmu, karena itu adalah jendela dunia jika kamu ingin maju. Karena manusia yang maju adalah manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, kelebihan dari yang lain-lain. Itulah fakta hidup yang kita harus hadapi dengan kata-kata kolaborasi dan kompetisi. Kalau berkompetisi, saya hanya punya satu pilihan. Saya tidak mau jadi pecundang. Saya yakin juga itu pilihan dari anak-anak, adik-adik mahasiswa. Dengan catatan belajar yang giat, jangan berhenti belajar, perkuat dan perbanyak keterampilan dan skill. Insya Allah, dimanapun Anda berada, ibaratnya pesilat, Anda selalu unggul di atas panggung. Itu dari saya. Sekali lagi, semoga sukses dalam semuanya tentunya, dalam mengenyam pendidikan. Bagi yang sudah bekerja dengan baik, insya Allah tingkatkan profesionalitas, sehingga menjadi penyumbang bagi kemajuan bangsa ini. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Bapak dari peserta, baik yang luring maupun yang hadir secara daring. Satu pesan yang sangat bagus sekali saya dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes adalah bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sebenarnya sangat banyak bermanfaat bagi banyak aspek kehidupan selama dipergunakan dengan bertanggung jawab. Boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita di sesi pertama yang sangat luar biasa, Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Mesir, Bapak Dr. Lutfi Rauf MA. Sesi pertama sudah dengan berakhirnya jawaban beliau tadi, maka berakhir pula sesi pertama untuk seminar kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada sesi kedua, dan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator selanjutnya, yaitu saya mengundang kepada Ibu Suryani Musi MIPO untuk naik ke panggung. Silahkan Ibu. Ya, sambil menunggu sesi berikutnya, saya melalui kesempatan ini menyapa sekaligus berterima kasih partisipasi dari sahabat kita Pak Sukri, Pak Yahya Mustafa dari Unismu, dari Ternate, ada Pak Kudra dari Bone, ada Pak Zulkarnain Hamzon dari UID, kemudian Pak Senudin dari DDI Majene, ada Dinul dari Yayan Parepare, dan terakhir tadi ada dari UMI. Juga masih tergabung Bapak Profesor Muhammad Ramli. Silakan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memulai. Saya Suryani Musi akan menjadi moderator kedua. Yang terhormat Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis, PhD yang telah bergabung di tengah-tengah kita secara luring. Kemudian yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Firdaus Muhammad dan para wakil dekan yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua Jurusan dan Wakil Ketua Jurusan yang juga bergabung pada hari ini. Dan yang paling spesial adalah para pemateri yang telah bergabung baik secara luring maupun secara daring pada hari ini. Dan kepada peserta yang juga ada di tengah-tengah kita, sebagian luring dan sebagian daring. Oke, baik, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa pemateri kali ini adalah Bapak Ishak Rahman, SIP, MSI, AMI, PR, PhD. Sebelum beliau memaparkan materinya yang berjudul Peran Public Relations dalam Komunikasi Politik dan Global, saya akan memperkenalkan siapa beliau. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti unit kerja di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau itu lahir di Fakfak. Kemudian tugas tambahan beliau tahun 2018 sampai sekarang sebagai Kepala Subnit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 sebagai Kepala Unit Humas dan Protokoler Universitas Hasanuddin. 2016 sampai sekarang menjabat sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Hasanuddin. Kemudian 2016 sampai sekarang sebagai Ketua Tim Pengelola Website Universitas Hasanuddin. Kemudian tugas ad hoc 2018 sampai sekarang Sekretaris Tim Pembangunan Zona Integritas Universitas Hasanuddin. Kemudian 2018 sampai 2021 Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Tim Pengendali Reformasi Birokrasi Universitas Hasanuddin. Tahun 2017 sebagai Tim Penyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Universitas Hasanuddin. Adapun riwayat pendidikan beliau tahun 2011 sampai sekarang PhD Program Graduate School of Global Studies Doshisha University Kyoto, Jepang. Tahun 2009 sampai 2010 Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Jakarta. Tahun 1991 sampai 98 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Saya lihat
asosiasi beliau banyak. Kemudian beliau juga telah menulis banyak artikel. Ya, kemudian rewardnya salah satu diantaranya adalah penerima beasiswa pendidikan luar negeri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, studi doktoral Graduate School, Global Studies Doshisha University Kyoto, Jepang, dan lain-lain. Saya lihat banyak sekali apalagi reward dan beasiswa beliau. Baik, sebelum saya persilakan, saya akan menjelaskan bahwa dunia PR mungkin dikenal sebagai dunia pencitraan yang erat kaitannya dengan corporate. Biasanya di mahasiswa ilmu komunikasi itu mengenal PR itu berkaitan dengan perusahaan. Biasanya kita belajar tentang itu. Nah, PR juga tentu saja dipelajari dalam bidang ilmu politik. Fungsi strategisnya dapat memberikan peranan dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam bidang ilmu politik yang syarat dengan kontroversi, apalagi akhir-akhir ini kita lihat bahwa kita sudah tidak bisa membedakan yang mana fakta, yang mana hoax, yang mana sudah melampaui hoax, seperti itu. Baik, saya akan mempersilakan kepada beliau, kepada Bapak Ishak Rahman untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Interupsi dulu sedikit. Sebelum Pak Ishak mungkin lebih menarik lagi kalau Pak Rektor yang memperkenalkan Pak Ishak. Jadi saya minggu lalu itu diminta Pak Hafid Cengara menjadi untuk visitasinya S3 Komunikasi Unhas. Saya sampaikan di sini di UIN itu rata-rata dari Unhas. Ada Ibu Ramsia dari Unhas. Ibu Riri malah mahasiswa langsung dari Pak Ishak. Ada Pak Muanas, kemudian ada Ibu Asni, ya itu besar ada Pak Halik juga itu dari Unhas. Sekaligus mohon juga Pak Rektor mungkin bisa mengapresiasi kegiatan ilmu komunikasi. Ada Ibu Anci, ada Ibu Asni, ini selalu kolaborasi nih berdua. Ya, makasih kehadirannya. Pak Rektor mungkin ada sedikit perkenalan dengan Pak Ishak. Iya. Oke, terima kasih. Saya kira saya paling layak yang memperkenalkan Pak Ishak. Saya bersahabat dengan Pak Ishak lebih 10 tahun yang lalu. Interaksinya yang intensif itu dimulai saat kita sama-sama membangun sebuah organisasi yang disebut Indonesia Integrity Education Networks. Ya, pendidikan integritas di Indonesia. Jadi salah satu aktivisnya di Indonesia Timur itu adalah Pak Ishak. Belakangan saya masuk bergabung bersama Pak Ishak dan kita sama-sama membesarkan. Terakhir jaringan ini sampai lebih 100 perguruan tinggi di Indonesia. Sayang sekali ini mandek karena donaturnya berhenti. Iya, itulah masalahnya. Jadi sponsornya itu penyokongnya itu sebuah organisasi apa itu Pak? Tiri namanya Tiri. Sebuah kata bijak yang diambil dari bahasa New Zealand, apalagi New Zealand itu Maori, bahasa Maori, kata Tiri. Kita disupport dengan penuh dan disitulah berkenalan dengan banyak toko-toko kaliber nasional dan internasional. Jadi disitulah kami intens jalan sama-sama keliling di Indonesia, pertemuan dan mengkampanyekan pendidikan integritas. Disitulah kami belajar dan melihat apa kemampuan komunikasi Pak Ishak. Itulah sebabnya Unhas tidak ingin beliau menjadi rektor. Ya, karena nanti tidak ada kerja komunikasi Unhas itu tidak bisa jalan dengan baik tanpa Pak Ishak. Jadi sudah bertahun kami kenal beliau dan beliau masih saja mengurusi
bagaimana upaya-upaya untuk membangun dan membesarkan public relation yang dimiliki oleh Universitas. Jadi berbahagialah kita, ternyata beliau bisa dihadirkan di sini dan membuat saya masih bisa duduk untuk mendengar, menyimak ilmu dari sahabat saya. Selama pandemi ini kita jarang ketemu. Jalan-jalan ketemu dengan Ibu Dwi ya, Ibu Rektor, sekali-sekali bisa bersapa dengan Pak Ishak. Dan tadi saya tidak kenal beliau karena kepalanya tambah botak. Iya. Dan menunjukkan, saya lihat ini bagian dari kearifan, rambut tambah botak, dan juga saya kira strategi untuk membuat virus tidak hinggap di kepala. Jadi cepat sekali bisa ya. Saya kira perlu dipelajari. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ishak ya. Bisa hadir, silakan Pak Ishak. Ya, kita menyimak dari wawasan dan keilmuan yang beliau tekuni sudah puluhan tahun. Bahkan di sini yang mahasiswanya sudah bertebaran ya. Ya, Bu Riri terutama ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rektor, ini juga kehadiran beliau sebagai realisasi kerjasama jurusan ilmu komunikasi dengan Perhumas. Jadi beliau juga dihadirkan sebagai bagian dari pengurus Perhumas. Pak Ishak Rahmat, dipersilakan. Baik, saya minta dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang kami hormati dan kami banggakan, yang mulia Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Kakanda Lutfi Rauf. Saya memanggilnya Kakanda karena kebetulan beliau kami satu alma mater dan beliau adalah senior gitu di Unhas. Yang saya hormati Profesor Effendi Ghazali, kita sama-sama mengenal beliau. Pak Dekan yang kami banggakan, serta Bapak Ibu yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ini adalah satu blessing disguise, orang bilang hal yang tidak disangka-sangka, karena sebenarnya yang diundang untuk hadir di tempat ini adalah BPC Perhumas Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan Pak Ketua Perhumas, Pak Devo, meminta saya untuk mewakili Perhumas dalam pertemuan atau dalam sesi seminar kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, topik yang saya diminta untuk disampaikan pada kesempatan ini adalah peranan public relation dalam komunikasi politik nasional dan global. Kita bisa ditampilkan ini. Saya mempunyai presentasi. Presentasinya itu 4 lembar, 4 halaman. Karena saya membuatnya menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu artinya adalah the power of point. Maka saya cukup membuat poin-poin yang terdiri dari 2 halaman. Jadi kenapa 4 halaman? Karena halaman pertama judul, halaman keempatnya ucapan terima kasih. Nah, poin-poin yang akan saya sajikan itu hanya ada dalam 2 halaman saja. Ya, karena PowerPoint, jadi saya betul-betul menggunakannya seperti halnya PowerPoint. Dan sebelum saya lanjut juga saya sangat grogi karena ini ada Pak Rektor, aduh saya saya grogi betul karena dirikan oleh Pak Rektor, ada Kakanda Lutfi Rauf, ada Pak Effendi Ghazali, dan juga ada hadirin pada kesempatan kali ini. Saya barangkali mungkin langsung saja next yang berikut. Kita bisa melihat kerangka yang akan saya buat begini. Jadi yang akan saya paparkan ini adalah cerita tentang pengalaman saya di bidang public relation 4 tahun terakhir ini dengan digabungkan dengan latar belakang keilmuan. Ketika saya pertama kali ditunjuk 17, saya tidak punya pengalaman dalam bidang kehumasan sama sekali. Bekerja sebagai kewartawanan. Saya bertanya kepada Ibu Rektor, Ibu, kenapa saya gitu? Ibu bilang, kamu kan di HI. HI itu dia mempelajari public diplomasi. Nah, Humas itu adalah public relations. Jadi
Kalau misalnya orang HI bisa mempromosikan negaranya ke luar negeri, masa kamu tidak bisa mempromosikan Unhas ke dalam negeri atau mungkin juga ke luar negeri begitu? Oke, saya kemudian menerimanya dan saya lebih banyak belajar dan sampai hari ini saya masih terus belajar. Alhamdulillah kita berada dalam supporting system yang sangat bagus. Ada kebetulan di Unhas ada jurusan komunikasi, ada konsentrasi public relation, ada senior-senior dan sesepuh-sesepuh yang tempat saya selalu untuk belajar. Kemudian juga ada teman-teman wartawan, ada Pak Anas salah satunya, yang setiap waktu kita selalu bertemu dan saya banyak meluangkan waktu untuk berinteraksi dan bergaul gitu. Ada local values. Local value itu adalah nilai-nilai lokal. Itu ada di dalam setiap masyarakat kita. Di negara kita, kita mempunyai masyarakat yang mempunyai local value. Di bagian atas yang warnanya agak biru kegelapan itu adalah global norms. Global norms itu apa? Liberalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia, dan segala macam nilai-nilai global yang masuk ke dalam negara kita. Dan dia menghasilkan wilayah abu-abu yang di tengah. Wilayah abu-abu yang di tengah itu adalah pertemuan antara local values dan global norms. Kemudian kita mempunyai elemen-elemen di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada masyarakat yang paling bawah, sosial budaya. Kemudian ada aktivitas ekonomi yang kalau dalam global normsnya itu ditandai dengan liberalisasi. Kemudian ada aktivitas politik yang ditandai dengan demokratisasi. Liberalisasi dan demokratisasi itu adalah global norms. Dia norma global yang ada di mana saja dan itu kemudian masuk ke dalam negara kita. Dia berinteraksi, bertemu dengan masyarakat kita yang mempunyai nilai. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu gambar segitiga tersebut. Saya sengaja menempatkannya dalam bentuk segitiga. Segitiga ini kalau dia berdiri ya dalam bentuk seperti itu, ya dia berdiri seperti itu. Ini kita bayangkan dia itu gampang goyah. Gampang goyah. Jika sudutnya yang di bawah tidak tertanam dalam. Coba bayangkan kalau misalnya sudutnya itu agak ke atas sedikit, dia gampang goyah. Ada tekanan sedikit saja di liberalisasi, bangunan segitiga ini bisa tumbang, bisa runtuh. Begitu juga ketika misalnya ada tekanan di demokratisasi, bangunan ini bisa tumbuh, bisa goyang. Tetapi coba bayangkan jika bangunan segitiga ini tertanam dalam. Jadi kita bayangkan sebuah segitiga tertanam dalam di tanah. Tekanan sebesar apapun terhadap liberalisasi, tekanan sebesar apapun dalam bentuk demokratisasi, bangunan ini akan tetap kokoh. Maknanya adalah kalau bangsa kita ini yang hidup di era global sekarang ingin bertahan untuk jangka panjang, maka nilai-nilai lokal kita, local values kita, itu harus kita pegang dan bangsa ini harus dibangun dengan berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya yang tertanam dalam. Jadi dalam prakteknya kira-kira begini, kalau kita ingin melakukan pembangunan, kita tidak perlu mencari jauh ke negara-negara lain, tetapi pelajari di dalam sejarah, pelajari di dalam tradisi, pelajari di dalam budaya, apa yang telah dipraktekkan oleh leluhur kita pada zaman dahulu, itu yang kita ambil. Agar supaya apa? Agar supaya nilai segitiga yang di bawah itu tertanam dalam. Bahasa bahasa yang selalu orang gunakan itu adalah selalu kembali ke jati diri. Jadi pada saat kita mencari nilai kita, pada saat kita ingin memperkuat bangsa kita, kita tidak perlu sebenarnya belajar jauh-jauh keluar.
Soal demokrasi misalnya, kita bisa belajar bagaimana misalnya praktek-praktek demokrasi yang pada masa lalu sudah dipraktekkan di kerajaan-kerajaan seperti di Wajo yang kita tahu cukup dikenal dalam sejarah. Begitu juga dalam hal praktek-praktek ekonomi dan sebagainya. Nah, pertemuan dari ketiga aktor ini, aktor ekonomi, aktor politik, dan masyarakat sipil, ini yang membentuk bangunan negara, dan bangunan negara ini akan menjadi kuat kalau dalam perspektif ini tadi, kita menanamkan jati diri itu secara kuat, secara optimal. Nah, tadi kita mendengarkan Pak Lutfi Rauf sudah menyampaikan kepada kita tentang berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita pada saat ini. Di saat yang bersamaan, sebagai bangsa, kita mempunyai kepentingan yang itu dimandatkan di dalam konstitusi kita, yang kita sebut sebagai kepentingan nasional. Ada berbagai macam perspektif untuk bisa menjaga agar supaya bangunan ini bisa berdiri tegak dengan elemen sosial budaya yang tertanam dalam. Jadi segitiga yang di bawah itu tertanam ke dalam bangsa kita, dalam masyarakat kita. Tapi saya coba melihatnya dalam elemen komunikasi, public relation, bukan komunikasi tapi public relation. Yang berikutnya, ya, saya lupa. Nah, terima kasih banyak ya Pak Rektor. Beliau ada tamu. Jadi kita lanjutkan. Nah, pada saat kita berbicara tentang public relation, ya, maka sebenarnya kita berbicara tentang 5 elemen yang paling penting. Yang pertama itu adalah dukungan politik. Yang kedua adalah hubungan positif. Dukungan publik, maaf, bukan dukungan politik, dukungan publik. Jadi public relation itu adalah aktivitas untuk memperoleh dukungan publik terhadap, katakanlah kalau misalnya kita berbicara dalam kerangka politik, berarti untuk kebijakan politik. Hubungan positif antara aktor yang terlibat, antara aktor ekonomi, aktor politik, civil society itu bisa saling membangun hubungan yang positif. Stakeholder politik, ini saya memberikan tekanan khusus karena stakeholder politik yang paling banyak memberikan pengaruh di dalam kehidupan kebangsaan kita yang modern dewasa ini. Kemudian public relation juga adalah aktivitas yang bertujuan untuk menjaga citra dan merupakan aktivitas untuk mempromosikan nilai. Ini adalah poin-poin yang saya kira teman-teman yang mempelajari public relation akan terbiasa dengan topik-topik seperti ini. Nah, elemen-elemen yang sama juga itu sebenarnya kita temukan dalam public bagi teman-teman, narasi tentang membangun citra positif tentang bangsa kita untuk mencapai kepentingan nasional misalnya. Kita terbiasa dengan ungkapan-ungkapan bahwa agar supaya kebijakan yang diambil oleh negara kita bisa berlangsung secara optimal, kita membutuhkan dukungan publik dan lain sebagainya. Narasi-narasi seperti inilah yang kemudian orientasinya adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Next. Nah, ini adalah satu gambar, ya, satu formulasi yang menurut saya penting sebagai kerangka kita dalam memahami peranan public relation di dalam politik nasional dan politik global. Untuk bisa mengidentifikasi berbagai macam persoalan-persoalan di tingkat global bagi bagi kita yang misalnya rajin membaca media, kita ketahui bahwa di tingkat global ada fenomena-fenomena tentang konflik yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada fenomena-fenomena tentang demokratisasi yang terus menjadi perdebatan, apakah
demokratisasi ini merupakan pilihan yang layak, yang tepat atau tidak. Karena beberapa negara menunjukkan bahwa ada negara yang maju karena dia demokratis, ada juga negara yang ketika dia demokratis dia justru terancam menjadi negara gagal. Terakhir kita melihat situasi yang terjadi di Afghanistan. Rejim demokratis yang didukung oleh Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir ini ternyata cenderung melahirkan pemerintahan yang agak sedikit korup, dan itu kemudian memberi ruang bagi masuknya kembali Taliban. Dan kita juga melihat ada banyak sekali fenomena-fenomena seperti persoalan-persoalan lingkungan hidup, persoalan-persoalan hak asasi manusia. Di antaranya adalah anggota PBB. Kalau kita tambah Taiwan atau Palestina misalnya, itu jumlahnya kurang lebih 254 totalnya. Entitas-entitas setara negara ini masing-masing mempunyai kepentingan, dan kita berinteraksi dengan negara-negara tersebut di dalam konteks yang setara. Nah, catatan bagi Indonesia, bagi negara kita, dan juga terutama bagi teman-teman yang merupakan praktisi penstudi public relation atau hubungan masyarakat. Yang pertama, ya, sebagai topik kita untuk diskusi pada hari ini, politik luar negeri adalah perpanjangan tangan dari diamini oleh semua orang yang mempelajari HI. Kita bisa konfirmasikan hal ini ke Pak Lutfi misalnya. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana entitas domestik mempersepsikan perannya tersebut. Selama negeri itu seringkali dianggap sebagai para diplomat oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat. Bagaimana kemudian dengan entitas-entitas lain? Bagaimana kemudian kita sebagai akademisi misalnya, kita sebagai aktivis di organisasi kemasyarakatan, di media, dan sebagainya mempersepsikan hal tersebut. Yang kedua, dalam kerangka agent and structure, bagaimana kesiapan lembaga dan entitas domestik sebagai pelaku global public relations. Jadi berangkat dari kerangka yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, kita kemudian perlu memahami bahwa public relations dalam kaitannya dengan politik global, dia akan menjadi global public relations. Artinya, setiap orang yang mempelajari public relations, mempelajari kehumasan, harus mempunyai sensitivitas terhadap tema-tema di tingkat global, karena tema-tema di tingkat global ini yang akan nanti mewarnai aktivitasnya sebagai seorang praktisi PR. Yang berikut adalah yang ketiga, identifikasi aktor dalam mempromosikan kepentingan nasional melalui public diplomasi. Tadi kita mendengarkan berkali-kali Pak Lutfi Rauf menyebutkan istilah public diplomasi. Selama ini kita mengenal dua kategori aktor. Yang pertama adalah state dan non-state. State adalah negara yang direpresentasikan oleh para diplomat, dan state adalah berbagai macam varian non-negara, non-pemerintah, katakanlah misalnya lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, organisasi sosial, bahkan termasuk perusahaan, bahkan termasuk individu. Ini semua seringkali kita bicarakan di dalam setiap diskusi tentang aktor di dalam politik luar negeri. Tetapi kita kadang-kadang melupakan satu hal yang saya beri warna merah. Substate actor. Substate actor itu adalah pemerintah daerah. Bapak Ibu,
Pemerintah daerah itu dia adalah pemerintah tapi dia bukan aktor negara. Karena di dalam HI, baca undang-undangnya, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, disebutkan bahwa penanggung jawab politik luar negeri itu adalah pemerintah pusat. Dan di dalam literatur apapun yang kita baca, pada saat kita berbicara tentang aktor negara sebagai unitary aktor, itu konteksnya selalu adalah pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Di sisi lain kita mempunyai pemerintah daerah yang dia juga adalah pemerintah. Tetapi di dalam interaksi luar negeri dia tidak dianggap sebagai bagian dari negara. Nah, yang terakhir yang keempat Bapak Ibu, ini berkaitan dengan audiens kita pada hari ini. Kompetensi public relation dalam isu-isu global dan hubungan internasional. Bagi kita-kita yang berada di perguruan tinggi, kita sudah harus mulai bertanya, seberapa banyak atau seberapa luas misalnya kurikulum kita di dalam public relation, di dalam kehumasan itu mengadopsi isu-isu global dan tema-tema hubungan internasional di dalam pembelajaran. Di HI dalam beberapa tahun terakhir ini itu sudah ada kesadaran bahwa aspek komunikasi, aspek public relation adalah aspek yang penting yang dimiliki oleh seorang penstudi HI. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal itu terjadi sebaliknya? Apakah misalnya teman-teman di public relation itu ada kesadaran bahwa isu-isu global juga mempunyai kandungan yang penting di dalam materi pembelajaran dan perlu diadopsi. Kenapa hal ini penting? Karena jangan sampai nanti teman-teman yang mempelajari public relation itu bisa melakukan apa saja kecuali public relation. Karena pada masa depan, topik-topik yang akan menjadi urusan dari teman-teman yang berprofesi dalam PR itu adalah topik-topik yang bersifat lintas batas, yang bersifat sangat luas, dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Saya kira sebagai pengantar diskusi, itu yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf kalau misalnya mengambil waktu lumayan lama. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa berbagi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi pemaparan dari Bapak Ishak Rahman PhD. Saya beri kesempatan kepada para yang telah hadir pada hari ini untuk bertanya. Saya utamakan dulu dari ruangan ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand, satu orang. Oke, saya persilakan untuk bertanya yang daring. Silakan Pak. Oh, perempuan, maaf. Saya tidak lihat. Ya, baik. Kepada Ibu Rahmawati, saya persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Singkat saja, Ibu, pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak implementasi ideal dari public relation politik, terutama dalam upaya persuasif, branding image suatu lembaga politik atau tokoh politik? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya yang paling tepat sekali untuk menjawab hal ini adalah teman-teman yang mendalami public relations, terutama mungkin dalam menangani marketing politik terutama. Namun demikian, jika misalnya ditanya itu pendapat saya, maka pendapat pribadi saya ini mohon maaf bukan pendapat yang sifatnya keilmuan atau canggih barangkali. Menurut pendapat saya begini. Politik itu seringkali kita artikan sebagai, politik kan ada banyak maknanya. Salah satu makna dari politik adalah upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan. Itu para perspektif realis itu kalau dalam ilmu politik. Nah, dalam konteks itu, maka seringkali para aktor politik menggunakan cara-cara yang istilahnya itu segala cara dihalalkan.
konteks itu seringkali kita menemukan ada praktek-praktek public relation politik atau kehumasan politik yang seringkali mengabaikan fakta. Nah, menurut pendapat pada saat sekarang ini, pada saat